bahwa riya adalah asyirkul asghar, bentuk syirik yang kecil, atau disebut juga asyirkul khafi, bentuk syirik yang samar di dalam hati. Tentu mungkin pelakunya tidak disebut dengan orang musyrik, tetapi secara batin sebenarnya dia sudah tertipu diri mendekati makna kemusyrikan. Apa yang seharusnya ia perbuat semata karena Allah, namun ia rendahkan nilainya dengan mencari perhatian makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji penyakit hati yang juga sangat berpotensi meruntuhkan amal saleh kita sebagai hamba. Penyakit hati yang sangat tua renta seusia dengan usia kita para hamba, sejak Nabi Adam hingga mungkin akhir zaman nanti. Ar-riya, pamer. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengkategorikan wa min a'zamil muhlikat, dan termasuk paling besarnya persoalan yang bisa menghancurkan, bisa merusak diri kita sebagai hamba yang berkualitas, ar-riya, pamer. Rasulullah SAW menyebutnya sebagai asyirkul asghar dan asyirkul khafi, kesyirikan yang kecil atau juga kesyirikan yang samar. Arti dari riya ini talabul manzilah, mencari kedudukan, wa ta'zim, dan penghormatan, indan nasi, di mata manusia. Standar penilaiannya adalah makhluk manusia. Bi amalil akhirati, dengan menggunakan pendekatan amal akhirat. Seperti orang salat, puasa, bersedekah, berhaji, berjihad, membaca Quran, yang seluruhnya dalam rangka mendapatkan penghormatan manusia kepada dia. Maka pelakunya disebut al-mura'i, orang yang pamer, yang riya, mencari perhatian. Amalnya mardudun, tertolak, tidak diterima, tidak tercatat dalam lembaran-lembaran catatan amal kesalihan. Perjuangannya, usahanya, tenaganya tersia-sia tanpa nilai apapun. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka beramallah amal yang saleh dan jangan sekutukan dengan ibadah itu, jangan sekutukan Tuhannya kepada siapapun. Nah, kata menyekutukan di sini kita merujuk kembali kepada sabda Nabi bahwa riya adalah asyirkul asghar, bentuk syirik yang kecil, atau disebut juga asyirkul khafi, bentuk syirik yang samar di dalam hati. Tentu mungkin pelakunya tidak disebut dengan orang musyrik, tetapi secara batin sebenarnya dia sudah tertipu diri mendekati makna kemusyrikan. Apa yang seharusnya
ia perbuat semata karena Allah, namun ia rendahkan nilainya dengan mencari perhatian makhluk. Kemudian baginda Nabi bersabda, menukil, meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu dalam istilah hadis atau ilmu hadis disebut dengan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghnal aghniya," aku paling kaya di antara orang-orang yang terkaya. Aku tidak butuh anisyirki, dari sekutu. Faman amila amalan, siapa yang berbuat suatu amalan, asyraka fihi ghairi, yang dia bersekutu atau menyekutukanku dengan selainku, fa ana minhu bariun, maka aku terlepas diri darinya. Wa nasibi, dan bagianku dari ibadah itu yang ditujukan kepada Allah, li syariki, untuk sekutuku. Sangat rugi sekali kalau kemudian orang beramal soleh sementara amalnya tidak diterima oleh Allah, tetapi dipersembahkan kepada selain Allah. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, dan bahkan Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Kemudian baginda Nabi juga menjelaskan, siapa yang berpuasa dia riya, pamer, maka dia berarti musyrik. Kita kembali kepada makna musyrik tadi, bukan musyrik dalam arti kemusyrikan jahiliyah, tetapi sudah menyekutukan Allah dalam mencari perhatiannya. Wa man shalla yura'i, siapa yang salat dia riya, pamer, ya, faqad asyraka, maka dia musyrik juga. Wa man tasaddaqa yura'i, siapa yang bersedekah juga riya, pamer, faqad asyraka, maka dia juga musyrik. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian sabda Nabi yang lain, siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, ini Allah akan mengubah wajahnya. Kemudian namanya tidak lagi disebut, dihapus, dan dia terdaftar sebagai penghuni neraka. Waliyadzubillah. Para pemirsa dan seluruh yang hadir, tingkat kepekaan seseorang dalam menganalisa atau merasakan gejala penyakit ini berbeda tingkatannya. Sejauh bagaimana dia sehat secara ruhani. Ketika orang yang ruhaninya cukup baik, maka dia bisa membaca apa yang tergetar dalam lintasan hatinya. Kalau tidak, maka dia butuh tabib, butuh dokter spesial yang bisa menganalisa bahwa sebenarnya dia sudah terjangkit penyakit riya ini. Baginda Nabi sebagai dokter yang spesial, tabib yang luar biasa, beliau memberi satu gambaran analisa penyakit semacam ini. Man ahsanas salata hina yarahun nas, siapa yang memperbaiki gerakan salatnya, cara praktek salatnya ketika dipandang oleh orang banyak, wa asa'as shalah, dan memperburuk kualitas salatnya, cara salatnya, haitsu yakhlu, ketika dia tidak lagi dipandang orang, sedang sendirian di rumahnya, di kamarnya, fatilka, maka perilaku semacam itu istihanatun, penghinaan. Istahana biha rabbah, dia dengan perbuatan itu menghina Tuhannya tabaraka wa ta'ala. Allah maha suci, Allah maha luhur. Ini analisa gejala awal tentang penyakit riya. Maka tentu sangat mengkhawatirkan kalau kemudian sepanjang usia dia beribadah akhirat, tetapi setelah di akhirat tidak menemukan catatan amal solehnya karena hangus oleh penyakit riya ini. Umurnya terhabiskan dengan sia-sia. Menjadi keharusan bagi seorang mukmin, kata beliau dalam kitab Qul Hadis Sabili,
Ayyajtahida fi daf'ir riya, bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk menolak penyakit ini dari dirinya. Bagaimana harus menyembuhkannya? Wa alla yakuna lahu niyyah wala qasd fi jami'i ta'atihi wa ibadatihi illa taqarrub ila Allah. Maka seluruh ketaatan, seluruh ibadahnya harus terkonsentrasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabi thawabil akhirah, dan mencari pahala akhirat. Tentu dengan ini dia akan terselamatkan dari penyakit riya tadi. Baik, bagaimana kalau kemudian ada suatu bentuk amalan, ya, minal a'mal, sebagian dari amal yang dia tentu ketika melakukannya secara zahir ini sangat berpeluang terjangkiti penyakit pamer riya tadi. Ka ta'allumil ilmi wa ta'limi, seperti proses belajar, mengajar, kemudian sholat berjamaah, haji, ada banyak orang, ya, jihad bersama pasukan kaum muslimin. Ini peluang untuk pamer lebih besar sekali. Nah, apakah kemudian dia harus terhindar dari kesempatan emas peluang itu hanya alasan khawatir riya pamer, ya? Lalu dia tidak belajar, takut pamer, dia tidak berhaji karena takut pamer, dia tidak sholat berjamaah karena takut pamer? Ya, tentu tidak. Tetapi tentu dia harus melakukan semua itu dan terapi diri, bersungguh-sungguh belajar memperbaiki diri menuju tingkat keikhlasan yang lebih baik. Sembuhkan penyakit riyanya, teruskan amal kebaikannya. Bukan menunggu ketika dia sudah ikhlas barulah beramal soleh. Karena bisikan setan bisa dengan cara ini. Engkau belum saatnya beramal soleh, mengaji berjamaah, sholat berjamaah, berhaji berjamaah, nanti amalmu akan hangus. Ingat, setan lebih cerdik dengan segala upayanya untuk menghambat kesempatan kita beramal yang terbaik. Oleh karena itu, berjuanglah, selagi berjuang, berproses untuk membenahi diri. Jangan tinggalkan kebaikan itu. Tentu, ada sebagian orang beranggapan bahwa riya ini akan bisa disembuhkan ketika sudah tidak lagi diperhatikan bisikan-bisikan tadi. Mungkin benar anggapan ini, tetapi yang lebih tepat rasanya adalah nasihat para kaum arifin, bahwa solusi yang sangat ampuh untuk menyelesaikan persoalan hati, penyakit pamer riya ini adalah keistiqomahan. Ketika seseorang sudah mustaqim, istiqomah dalam amalnya, hal yang sudah rutin, sesuatu yang sudah biasa, maka hatinya lebih stabil untuk tidak pamer, tidak riya. Contoh sederhana, orang yang mungkin baru saja menghatamkan Quran dalam waktu yang sangat singkat, 3 hari atau 1 pekan, dia akan bangga ketika amal ini diceritakan atau dianalisa oleh orang lain, dipandang oleh orang lain. Tetapi kalau dia sudah terbiasa dengan khatmil Quran semacam ini di bulan Ramadan, semua orang umumnya lumrah membaca Al-Quran dengan tadarus, ya, maka sesuatu yang sudah terbiasa ini akan lebih mencairkan suasana hatinya untuk tidak pamer. Persembahkan amal terbaik kita hanya karena Allah. Jangan rendahkan nilainya ketika kita menoleh untuk mencari perhatian selain Allah. Semoga
kita dikaruniai keikhlasan. Para pemirsa, seluruh yang hadir, hafizakumullah jami'an. Amin. Kita ada di ujung kajian. Puncaknya adalah diskusi untuk lebih memperluas wawasan dan pembahasan diskusi kita pada kajian kali ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah diuraikan tadi oleh Pak Kiai, saya ini ada satu pertanyaan. Siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, dia akan masuk neraka. Lantas bagaimana dengan seperti saya setelah habis sholat minta dilancarkan, misalnya seperti pekerjaan, seperti rezeki. Kira-kira yang seperti itu gimana? Mohon pencerahannya dari Pak Kiai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hadis Nabi tadi, man talabad dunya bi amal akhirah, ini tidak kemudian menghalangi seorang usai dia ibadah, dia sholat dan berupaya berikhtiar sholatnya karena Allah, lalu pada saat bermunajat dia meminta dunia, pekerjaan yang baik, menghasilkan rezeki yang halal. Tidak, ini tidak dimaksud dalam kategori thalabud dunya. Tetapi yang dimaksud amalnya berpenampilan amal akhirat, tujuannya dia mencari keuntungan dunia. Semisal ada seorang membaca Al-Quran, yang itu tentu amal akhirat, tetapi hanya untuk mengais rezeki dunia. Nah, ini beresiko. Kelak di akhirat akan ada orang yang ditanyakan, apakah engkau seorang qari'ul Quran? Iya, saya melantunkannya untuk mengagungkan ayat-ayatmu, kalammu. Tetapi dibantah oleh Allah, tidak, engkau hanya untuk mencari perhatian manusia, agar engkau dikatakan ini, dikatakan yang terbaik, qiraahnya merdu dan semacamnya. Nah, ini yang dimaksud. Tetapi kalau pertanyaan tadi, ini sangat sesuai dengan semangat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya kepadanya kita menyembah, beribadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Setelah sholat, kemudian kita minta sesuatu sebagai bekal kehidupan dunia ini. Tidak masalah. Bahkan itu bagian dari ajaran agama kita. Baik, yang lain mungkin silahkan. Satu lagi Bapak Kiai, tentang riya itu sendiri, di mana sekarang sudah era digital, media sosial sangat populer sekali. Banyak kita lihat para pengguna media sosial melakukan publikasi kegiatan keagamaan mereka, entah itu mengaji, sedekah, dan semacamnya. Ada yang berdalih untuk memberikan semangat kepada yang menyaksikan, kepada yang melihat, dan semacamnya. Tentang publikasi melalui media sosial tersebut dengan latar belakang yang berbeda-beda, itu kira-kira bagaimana Bapak Kiai? Barakallahu fikum. Persoalannya kemudian tentang media sosial yang sudah menjadi alat di dunia digital semacam ini, generasi milenial dan semacam istilah yang digunakan. Bahkan saat ini pun kita sedang menggunakan media. Sementara riya, pamer tadi, persoalan hati, bukan persoalan tampilan luar. Tampilan luarnya tipis, dia bersama orang banyak, disorot, dipublish, dimediakan, di-share, terpancar, terberitakan. Tetapi persoalan utamanya bagaimana dia terhubung pada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga mampu para pejuang-pejuang di zaman ini menggunakan alat media sebagai perantara bukan tujuan. Itu mungkin solusi yang sangat tepat. Kalau tidak, maka kebatilan akan lebih tersiar, tersebar luas, mengalahkan kebenaran. Ini menjadi motivasi. Tetapi tipis apa yang diucapkan lisan dengan apa yang menjadi tujuan niat. Bisa saja tampilan luarnya, susunan kalimatnya yang terupdate statusnya, kemudian dia sedang memposting foto beberapa kegiatan, ya. Tentu yang akan menentukan persoalan hati. Dan ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Berjuanglah, berusaha keras, sungguh-sungguh bagaimana amal kebaikan ini terkoneksi langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allahumma rzuqna minal mukhlisin al mukhlasin. Kita teranugerahi menjadi golongan orang yang diberi keikhlasan atau belajar mencapai keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.